Om Swastiastu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ninyoman Rusmiati SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Karena pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan pelajaran terhadap kepuasan pelanggan DO Cafe di Kota Denpasar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikda Putri Cayani, NPM 202132121166, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Adiatnyani dengan NPM 202132121151 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Anggi Putriandini dengan NPM 202132121179 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Rita Putri dengan NPM 202132121309 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Dian Oktaviani dengan NPM 202132121559. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian perkenalan dari kami. Untuk presentasi kali ini, adapun subbab yang akan kami bahas yaitu bab pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian, sistematika penelitian. Yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori, publikasi penelitian, kerangka konsep penelitian, dan hipotesis. Yang bab ketiga adalah metode penelitian yang berisikan tempat dan objek penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional, metode pengumpulan data, uji instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang keempat berisi analisis data dan pembahasan yang membahas tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Yang kelima ada penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini. Di era globalisasi yang semakin ketat akan persaingan ini, setiap perusahaan dituntut agar dapat memberikan dan menjaga kualitas dari produknya apabila tidak ingin tertinggal dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang lebih kompetitif. Perusahaan harus menggerahkan segala upaya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agar memperoleh laba yang merupakan tujuan dari setiap perusahaan. Perusahaan harus memberikan pemikiran-pemikiran baru, gagasan baru, dan menawarkan produk yang inovatif dalam rangka memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi niat dan perilaku pembelian kembali. Kepuasan konsumen berkaitan erat dengan kualitas produk, di mana menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam mempergerakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk dan juga reparasi produk lainnya. Kualitas layanan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan sudut pandang konsumen, harga seringkali menjadi daya tarik konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Harga merupakan peran strategik dalam pemasaran. Perbedaan layanan yang dirasakan dapat menimbulkan kewajaran harga di benak konsumen. Kewajaran harga yang dirasakan akan menimbulkan niat beli yang akan membentuk keputusan membeli. Menurut Dinas Pariwisata Provinsi Bali, jumlah rumah makan yang berada di Kota Denpasar pada tahun 2023 yaitu sebanyak 952 rumah makan. Bisnis kuliner di Bali kian mengalami perkembangan yang signifikan. The Old Camp Cafe merupakan bisnis kuliner yang berdiri sejak tahun 2015 yang berkembang pesat hingga sekarang. Produk yang ditawarkan kompetitif dengan pesaing-pesaingnya, desain yang menarik, dan ada beragam menu yang membuat para konsumen tertarik untuk mengunjunginya. Berdasarkan latar belakang dan riset GAP yang ditemukan, maka masih diperlukannya penelitian mengenai pengaruh kualitas produk
kualitas layanan, dan kewajaran harga terhadap kepuasan pelanggan dengan mengambil studi pada pelanggan The Old Camp Cafe di Kota Denpasar. Next. Pada tabel tersebut dalam karakteristik jenis kelamin dapat dilihat bahwa semua responden perempuan Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada The Old Camp Cafe di Kota Denpasar? Yang kedua, apakah kewajaran harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada The Old Camp Cafe di Kota Denpasar? Dan yang ketiga, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada The Old Camp Cafe di Kota Denpasar? Dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada The Old Camp Cafe di Kota Denpasar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kewajaran harga terhadap kepuasan pelanggan pada The Old Camp Cafe di Kota Denpasar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada The Old Camp Cafe di Denpasar. Next. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan agar memperluas wawasan dan menambah pengalaman dalam bidang kualitas produk, kualitas layanan, dan kewajaran harga yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di The Old Camp Cafe Denpasar. Dan selanjutnya kegunaan secara praktis. Yang pertama, bagi instansi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi The Old Camp Cafe untuk dapat mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan kewajaran harga terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, bagi peneliti atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan melengkapi penelitian mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan kewajaran harga terhadap kepuasan konsumen. Next. dapat dikatakan reliable dan telah memenuhi syarat konsistensi maupun keandalan. Materi selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan saran pemasaran dengan menggambarkan kejadian dan tindakan yang salah satu atau tidak benar yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini akan mendorong ketidakpuasan dan protes dari pelanggan. Perusahaan yang meraih peringkat kepuasan pelanggan yang tinggi memastikan pasar sasaran mereka mengetahuinya. Setelah peringkat kepuasan tersebut diketahui, maka pelanggan juga akan merasakan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk atau jasa yang diberikan perusahaan dan kepuasan konsumen berhubungan erat dengan keuntungan yang akan didapat perusahaan. Kualitas produk yang memenuhi preferensi konsumen akan mengikat konsumen sehingga perusahaan tersebut telah memiliki citra yang baik di benak konsumen. Yang ketiga, kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pelanggan agar sesuai harapan mereka. Hal yang sangat penting agar bisnis tetap bertahan dan maju, memberikan layanan terbaik agar kepuasan pelanggan terpenuhi. Dan yang terakhir, kewajaran harga. Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan suatu keputusan pembelian terhadap produk maupun jasa. Kesesuaian harga dan kualitas yang ditawarkan perlu menjadi perhatian demi terciptanya citra yang baik. Keputusan mengenai harga akan menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Next. Materi selanjutnya yaitu publikasi penelitian sebelumnya. Judul penelitian yang pertama yaitu pengaruh kualitas produk harga, kualitas pelayanan, lokasi, dan struktur atmosfer terhadap keputusan pembelian pada kafe Kopi Sae. Metode penelitiannya yaitu jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian penggunaan jenis penelitian kuantitatif dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu memiliki hubungan positif antara kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, lokasi, dan struktur atmosfer terhadap keputusan pembelian. Bagi kafe Kopi Sae diharapkan dapat memperhatikan kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, lokasi, dan struktur atmosfer karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain yang belum dicantumkan dan penelitian ini agar dapat memperluas penelitian dan periode penelitian yang lebih update. Judul penelitian yang kedua yaitu pengaruh harga, kualitas pelayanan, kualitas produk, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan pada warung makan bakso Kabut, Kabupaten Jember. Metode penelitiannya, teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu teknik sampling insidental dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yaitu hasil yang
Hasil penelitiannya yaitu bahwa harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan kualitas pelayanan dan lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan harga merupakan variabel yang dapat dominan, dengan demikian harga yang ditawarkan kepada pelanggan kompetitif. Bagi para pengelola warung-warung makan bakso kabut, sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kerangka konsep penelitian. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, hipotesis. H1, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di The Old Camp Cafe dan Pasar. H2, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di The Old Camp Cafe dan Pasar. H3, kewajaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di The Old Camp Cafe dan Pasar. Selanjutnya, tempat dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di restoran The Old Camp Cafe yang beralamat di Jalan Merdeka Renon, Denpasar. Lokasi dari penelitian ini yaitu berada di kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di restoran The Old Camp Cafe yang beralamat di Jalan Merdeka Renon, Denpasar. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu konsumen yang pernah membeli produk The Old Camp Cafe yang berdomisili di kota Denpasar. Jumlah indikator dalam penelitian ini berjumlah 14 indikator. Dengan demikian, ukuran sampel yang diambil adalah 7 kali 14 sama dengan 98 sampel. Yang tiga ada identifikasi variabel. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kualitas produk, kualitas layanan, dan kewajaran harga. Variabel terikat yang digunakan penelitian ini adalah kepuasan konsumen. Selanjutnya, definisi operasional variabel kualitas produk. Menurut Ciptono tahun 2016, 134, kualitas produk memiliki beberapa dimensi sebagai berikut dan telah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan penelitian ini. Yang pertama ada performance atau kinerja, yang kedua ada feature atau ciri-ciri tambahan, yang ketiga ada estetik atau estetika, yang keempat ada perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan, yang kedua ada kualitas layanan. Adapun indikator yang digunakan dan telah dimodifikasi agar sesuai dengan penelitian ini yaitu satu ada tangible atau bukti, yang kedua ada responsiveness atau ketanggapan, yang ketiga ada assurance atau jaminan dan kepastian, yang keempat ada empathy atau empati. Selanjutnya, kewajaran harga. Indikator persepsi kewajaran harga menurut Prahyuda dan Atmaja tahun 2011. Satu, harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas layanan. Kedua, harga yang ditetapkan dapat diterima. Yang ketiga, referensi tingkat harga. Terakhir ada kepuasan konsumen. Penelitian dari Darmawan dan Ekowati tahun 2017. Adapun indikator dalam pengukuran kepuasan konsumen yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan word of mouth. Yang kedua, minat pembelian ulang. Yang ketiga, emosional. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data penelitian ini dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner yang disebarkan kepada responden yang berdomisili di kota Denpasar. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert, yang digunakan sebagai alat ukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang akan diteliti. Uji instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Menurut Sugiono tahun 2017, uji validitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dapat digunakan dengan menghitung kolerasi antara skor masing-masing item pernyataan dengan total skor. Suatu instrumen dikatakan valid jika R percent correlation terhadap skor total di atas 0,30. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan bertujuan untuk
mencari tahu sejauh mana konsistensi alat ukur yang digunakan. Menurut Sugiono tahun 2017. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian menunjukkan konsistensi yang memadai. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila koefisien Cronbach alpha instrumen lebih besar dari 0,60. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk dapat melakukan prediksi di mana memperkirakan nilai pengaruh dari variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 tambah B2 dikali X2 tambah B3 dikali X3 tambah E. Yang kedua ada asumsi klasik. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu uji normalitas. Menurut Ghazali tahun 2013, uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji multikolineritas. Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya kolerasi di antara variabel bebas dan tidak terjadi multikolineritas. Yang ketiga ada uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan yang lain ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah homokedasitas atau tidak terjadi heteroksitas yang dapat dilakukan dengan uji Kretzer. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi atau R square pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah 0 atau 1. Yang kedua ada uji hipotesis. Yang pertama uji F atau uji model. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah uji F sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu jika probabilitas sigma F lebih besar sama dengan alfa 0,0, maka HU diterima, dan jika probabilitas sigma F lebih kecil dari alfa 0,05, maka HU ditolak. Yang kedua, uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen X secara individu atau parsial terhadap variabel independen Y. Pada uji T, taraf signifikan yang digunakan yaitu 5% atau 0,05, serta penentuan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, kriteria pengambilan keputusan hitung dengan tabel. Jika probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka HU diterima, dan jika probabilitas signifikan lebih kecil sama dengan 0,05, maka HU ditolak. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu analisis data dan pembahasan pada bab 4. Yang pertama, karakteristik responden penelitian. Pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah responden perempuan yang melakukan pembelian DPO SEM 1 cenderung lebih banyak, yaitu sebanyak 63,3%. Pada karakteristik berdasarkan usia, didapatkan hasil bahwa responden yang paling banyak jumlahnya adalah responden dengan rentang usia 21 sampai 30 tahun yang berjumlah 88,8% dari seluruh responden yang tinggal di Kota Denpasar. Dan untuk karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir, didapatkan hasil bahwa responden yang paling banyak adalah responden dengan pendidikan terakhir diploma atau S1, yaitu sebanyak 73,5%. Next. Selanjutnya ada pengujian instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dari masing-masing indikator mempunyai nilai koefisien korelasi yang lebih
besar dari 0,3 sehingga seluruh indikator yang digunakan pada instrumen penelitian dengan menggunakan 30 sampel dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Next slide. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian ini dapat dikatakan reliable dan telah memenuhi syarat konsistensi maupun keandalan data. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing nilai Cron bench alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Next. Selanjutnya, deskripsi variabel penelitian. Sugiono menyatakan untuk dapat melakukan deskripsi dalam penilaian responden pada masing-masing instrumen penelitian diperlukan adanya penggolongan jawaban responden ke dalam 5 skala pengukuran yang telah ditetapkan melalui formula interval range sebagai berikut. Interval sama dengan nilai batas tertinggi min nilai batas rendah per total nilai yang digunakan. Interval sama dengan 5-1 per 5 sama dengan 0,8. Dengan kategori 1,00 sampai 1,79 yaitu sangat tidak baik, 1,80 sampai 2,9 yaitu tidak baik, 2,60 sampai 3,39 cukup baik, 3,40 sampai 4,19 baik, dan 4,20 sampai 5,00 sangat baik. Next. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui tanggapan dari setiap indikator pada variabel berikut. Yang pertama, kualitas produk. Pada tabel tersebut menunjukkan keempat pernyataan mengenai kualitas produk pada The Old Champ Cafe. Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden dengan jawaban paling baik ada pada pernyataan produk The Old Champ Cafe berbeda dengan tempat makan lainnya dengan nilai rata-rata 4,26 ada pada kriteria sangat baik. Next. Kualitas layanan. Tabel tersebut menunjukkan penilaian responden terhadap setiap indikator dari variabel kualitas layanan, di mana pernyataan mengenai suasana kafe yang menarik memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,31 yang masuk ke dalam kriteria sangat baik. Hal ini berarti bahwa responden menganggap suasana dari The Old Champ Cafe adalah sangat baik dalam benak responden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu tentang kewajaran harga. Variabel berikut yang akan diukur yaitu kewajaran harga. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 3 indikator. Hasil penelitian responden terhadap setiap pernyataan indikator kualitas layanan dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, yang keempat ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah variabel terakhir yang diteliti dalam penelitian ini, di mana variabel ini akan diukur dengan menggunakan 3 pernyataan indikator. Hasil penelitian responden dapat dilihat di tabel 7. Selanjutnya, analisis data. Analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda seperti yang ditunjukkan pada tabel 8, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan 0,059 plus 0,422 kali 1 tambah 0,271 kali 2 ditambah 0,211 kali 3 ditambah E. Interpretasi dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien regresi kualitas produk X1 sebesar 0,422 memiliki arti kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan atau Y. 2. Nilai koefisien regresi kualitas layanan X2 sebesar 0,271 memiliki arti kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan atau Y. Yang ketiga, nilai koefisien regresi yang kewajaran harga X3 sebesar 0,211 memiliki arti kewajaran harga yang berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan atau Y. Selanjutnya, analisis data atau hasil uji asumsi klasik.
Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas persamaan regresi tersebut dapat terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Simrov KS sebesar 1,045 dan nilai koefisien Aschum-Sig sebesar 0,225 sampai 0,5 sehingga model regresi dapat dinyatakan berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Dapat dilihat bahwa nilai tolerance dan PIF dari variabel kualitas produk, kualitas layanan, dan kewajaran harga menunjukkan nilai tolerance untuk setiap variabel kurang dari 10 yang berarti model regresi bebas multikolinearitas. Yang ketiga ada heterokedasisitas. Data tersebut menunjukkan bahwa nilai sig dari variabel kualitas produk, kualitas layanan, dan kewajaran harga lebih dari 0,05 yang artinya model regresi tersebut bebas dari segala heterokedasisitas. Selanjutnya analisis data uji hipotesis. Koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan hasil uji tersebut, R-square sebesar 0,674 sehingga dapat dihitung persentase kontribusi kualitas produk, kualitas layanan, dan kewajaran harga terhadap kepuasan pelanggan sebesar 0,674 kali 100% sama dengan 67,4% dan sisanya 32,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Uji F atau uji kelayaan model. Tabel 13 menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,5 sig lebih kecil dari A yang berarti variabel bebas yaitu kualitas produk X1, kualitas layanan X2, dan kewajaran harga X3 berpengaruh signifikan secara serempak atau bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kewajaran harga atau Y, sehingga penelitian ini dapat dikatakan memenuhi uji kelayakan model atau model penelitian ini dinyatakan layak digunakan sebagai model regresi. Selanjutnya yaitu uji T atau uji parsial. Yang pertama, pengujian hipotesis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 49, diketahui bahwa nilai koefisien beta variabel kualitas produk bernilai positif yakni 0,422 yang nilai sig 0,000 nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa H1 diterima. Dengan kata lain, kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua ada pengujian hipotesis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil regresi berganda pada tabel 49 diketahui bahwa nilai koefisien beta variabel kualitas layanan bernilai positif yakni 0,271 dengan nilai sig 0,015. Nilai sig 0,015 lebih kecil dari 0,05 mengidentifikasikan bahwa H1 diterima. Dengan kata lain, kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu pengujian hipotesis pengaruh kewajaran harga terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil regresi berganda pada tabel 49, diketahui bahwa nilai koefisien beta variabel kewajaran harga bernilai positif yakni 0,211 dengan nilai sig 0,030. Nilai sig 0,030 lebih kecil dari 0,05 mengidentifikasikan bahwa H1 diterima. Dengan kata lain, kewajaran harga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Pertama, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan diperoleh nilai sig 0,5 dengan nilai koefisien beta 0,422.
nilai SIG 0,00 lebih kecil 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berarti apabila kualitas produk semakin baik, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Yang kedua, ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan diperoleh nilai SIG 0,015 dengan nilai koefisien dekan 0,271, nilai SIG 0,015 lebih kecil 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang berarti apabila kualitas layanan semakin baik, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Yang ketiga, ada pengaruh kewajaran harga terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh kewajaran harga terhadap kepuasan pelanggan diperoleh nilai SIG 0,030 dengan nilai koefisien beta 0,211. Nilai SIG 0,030 lebih kecil 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kewajaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yang berarti apabila kewajaran harga semakin baik, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Yang keempat, implikasi hasil penelitian. Implikasi secara teoritis menunjukkan adanya penyerapan teori-teori yang menjelaskan pengaruh dari variabel kualitas produk, kualitas layanan, dan kewajaran harga terhadap kepuasan pelanggan. Implikasi secara praktis dan hasil penelitian ini menekankan pada manfaat nyata untuk mendorong perusahaan yang baru berkembang dan khususnya bagi perusahaan yang telah memiliki penilaian yang positif di 56 masyarakat. Selanjutnya ada penutup. Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas produk, maka konsumen akan merasa lebih puas dengan produk yang ditawarkan. Yang kedua, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik layanan yang diberikan, maka kepuasan semakin meningkat. Yang ketiga, kewajaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajar harga yang diberikan, maka kepuasan semakin meningkat. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan adalah sebagai berikut. Pertama, diharapkan dengan peningkatan kualitas produk seperti meningkatkan fitur tambahan pada The All Camp Cafe akan meningkatkan jumlah konsumen, sehingga The All Camp Cafe dapat bersaing dan bisa mencapai tujuan serta mengalami perkembangan secara terus-menerus. Yang kedua, kualitas layanan memiliki pengaruh yang luar biasa jika hal ini dapat digunakan dengan sangat baik, seperti meningkatkan pelayanan yang responsif dan mempertahankan konsumen ketika melakukan pembelian. Maka The All Camp Cafe dapat memuaskan konsumen sehingga konsumen terus melakukan pembelian. Diharapkan The All Camp Cafe memberikan kepercayaan dan rasa puas pada konsumen dengan ciri khas yang dimiliki The All Camp Cafe. Yang terakhir, ada kewajaran harga juga sangat penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana harga sangat berpengaruh besar terhadap minat beli seseorang, sehingga perlu memperhatikan kewajaran harga yang pas di benak konsumen, agar konsumen puas melakukan pembelian pada The All Camp Cafe. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.